Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kembali kami datang kepadamu pada pagi hari ini memohon kemurahan Tuhan, terutama untuk hamba-Mu supaya Engkau menolong dalam kesakitan dan kelemahannya, supaya hari ini masih bisa berdiri untuk boleh menyatakan apa yang benar ya Tuhan. Kami berdoa supaya Roh Allah yang suci akan sungguh memakai firman-Mu lagi berbicara kepada kami di tengah-tengah segala hal yang kami hadapi ya Tuhan. Firman-Mu lah tetap harapan kami. Engkaulah pertolongan kami satu-satunya, pertolongan yang tidak akan pernah terlambat ya Tuhan. Mari Tuhan berkatilah seluruh umat Tuhan dimanapun berada, supaya sungguh firman-Mu inilah yang sama-sama kami merenungkannya, sama-sama ini menjadi berkat dalam hidup kami dan kami mengalami bagaimana Tuhan. Mari Tuhan berkatilah kami semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita hari ini dari Matius. Ya, ini firman Tuhan, nats yang sama yang mungkin sudah sering kita baca. Berharap dari nats ini dari berbagai segi bisa kita melihat dan kita mendapat berkat daripadanya. Matius pasal yang ke-14. Matius pasal 14 ayat yang ke-22 sampai 33. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ya, tema kita hari ini adalah badai yang menumbuhkan iman. Saya teringat sebuah cerita ilustrasi yang pernah saya baca gitu ya. Pada suatu daerah terjadi banjir. Jadi ada seorang bapak yang pada waktu itu keluarganya tidak ada di rumah, hanya dia di rumah. Lalu dia lihat air itu mulai naik. Ya, naik dia ke tempat yang lebih tinggi di dalam rumahnya masih. Ya, dia naik membuka lubang asbes yang biasanya ada, naik ke atas. Lalu karena dilihatnya juga air ini terus naik, dia naik ke atap, dibukanya seng. Lalu dia duduk di atas atap itu. Dan dia berdoa, "Tuhan, tolonglah selamatkan aku." Saudara-saudara,
Tidak berapa lama air itu kan terus tambah naik, tapi belum sampai ke atap. Ada satu sampan yang lewat. Dan si yang membawa sampan ini berkata, "Pak, mari naik ke sini." Iya, tapi dia bilang, "Ya silahkan saja, aku ada yang kutunggu untuk menolong." Iya, dalam hatinya siapa yang menolong? Menunggu siapa dia? Menunggu Tuhan untuk menolong. "Ayolah Pak, nanti airnya makin naik, berbahaya Pak." Ya, silahkan. Ya, ada Tuhan yang akan menolong saya, begitu ya. Dan sampan ini pergi. Ya, tambah tinggi lagi airnya. Datang bot yang lebih besar dari sampan. Ya, tukang bot ini juga sama. "Pak, mari naik Pak." Gitu ya. Ya, saya menunggu. Ya, Tuhan yang menolong saya. Diajak pun terus, dia tidak mau. Terakhir, sudah sampai air ini di atas. Tapi belum sampai di atap, udah hampir sampai setengah atap. Datang helikopter. Iya, helikopter ini datang, berhenti berputar-putar di atas kepalanya seperti ini. Lalu mengulurkan kepada bapak itu sebuah tali. "Pak, tangkap. Ya, supaya kami tarik bapak naik ke helikopter ini." "Ya, silahkan. Ya, selamatkan yang lain. Saya menunggu Tuhan untuk menolong." Saudara, lucu enggak cerita ini ya? Kayaknya enggak lucu ya. Hah? Iya, akhirnya air naik sampai ke atap. Ya matilah dia. Tapi karena dia sudah bertobat, ke surga dia. Sampai di surga dia tanya, "Tuhan, kenapa saya tidak ditolong? Kan saya sudah menunggu Tuhan datang untuk menolong." Jadi Tuhan bilang, "Ku kirim sampan, kau enggak naik. Ya kan? Ku kirim bot, kau enggak naik juga. Ku kirim helikopter supaya kau naik. Kau tidak naik juga." Iya, ya saya tidak tahu apa kita rasa lucu atau enggak ini, tapi betapa banyaknya orang yang selalu berpikir cara Tuhan menolong itu seperti yang dia pikir gitu. Iya, dia mengkotakkan Tuhan bisanya gini gitu loh. Iya, itu sudah ada di mindsetnya ini ya. Beginilah nanti Tuhan menolong. Iya, dia tidak sampai kepada Tuhan bisa menolong dengan cara ya bagaimana dia maulah. Bukankah dia Allah yang berdaulat? Ya. Saudara, jenis yang mana? Jenis yang bagaimana? Apakah kita selalu maunya gini nanti cara Tuhan menolong ini? Maka everything gitu ya, plan well, dipersiapkan. Bukan berarti kalau gitu mari kita tidak menyiapkan segala sesuatu dengan baik. Tapi kalau di luar kotak itu Tuhan buat, bagaimana? Iya. Ada orang sangat kotak. Maksudnya beginilah gitu. Sementara Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas untuk bisa menolong. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini ayat yang ini tadi semua di gereja ini yakin saya sudah hafal mati. Ya, saya minggu ini agak ada sukacita saya sedikit tambah. Mengapa tambah sedikit? Ya kan minggu ini termasuk minggu yang berat ya. Kenapa berat? Ya, saya pertama dulu mendengar dari Kuta Gerat itu waktu itu ya, mereka setengah isi kampung itu semua demam gitu. Lalu pelan-pelan kehilangan penciuman. Termasuklah keluarga saudara kita, Ana kan gitu ya. Lalu kemudian tapi Ana masih muda ya, punya kekuatan gitu ya, walaupun dia demam, walaupun
sampai kehilangan penciuman, dan mereka memang isolasi juga. Memang di rumah makan vitamin, makan makanan yang bergizi seperti itu ya. Ya, baru kemudian mereka juga seperti kekuatannya ada ke ladang gitu. Ya, jadi mereka nggak diperiksa, jadi nggak merasa bahwa itu COVID. Ya, tapi apakah saya paranoid atau tidak ya? Tapi saya memang kalau orang kehilangan penciuman, kecuali dia sinusitis, saya rasa itu semua mengarah ke sana gitu. Iya. Dan waktu Epan dipanggil, ada panggilan untuk bekerja gitu ya. Ya, dia ke Medan, saya tidak tahu apakah yang lain juga ikut ke Medan, tapi yang saya tahu dia ikut ke Medan. Lalu kemudian panggilan kerja ini kan selalu ada interview kalau enggak rapid orang kan enggak mau. Jadi rapid, reaktif, wah makin lengkaplah tanda-tandanya gitu. Tetapi karena rapidnya positif kan terpaksa juga reaktif, ya harus juga diperiksa lebih jauh. Jadi diusulkanlah untuk PCR seperti itu ya. Jadi waktu rapat dengan majelis itu hasil PCR-nya belum keluar. Iya, karena jam 11 malam itu keluar. Jadi setelah itu dia akan akhirnya pergi ke dokter besoknya untuk mencari tahu sebenarnya, walaupun itu kan bacaannya itu hasilnya seperti apa. Ya, lalu kemudian diberitahu bahwa ini ibaratnya saya selalu lupa istilahnya itu, city value-nya itu kalau misalnya batas gitu ya. Katakanlah batasnya 35 atau 36 atau 37, dia itu di batas itu 0,03. Seandainya dia istilahnya tadi masih 36, itu dibilang positif, tapi karena 36,03, itu dibilang negatif gitu. Itu artinya apa? Dokter menjelaskan ini post COVID. Post maksudnya sudah melewati COVID. Iya. Artinya dia sudah COVID, tapi sudah turun, ya, sudah menaik angka city value-nya itu. Biasanya kalau rendah city value-nya virusnya banyak. Kalau sudah tinggi city value-nya, itu artinya virusnya makin sedikit. Bahkan seperti Nela waktu kita swab 2 kali terakhir itu memang tidak ada lagi poinnya karena sudah not detected gitu. Tidak lagi bisa terdeteksi. Jadi kalau tidak terdeteksi itunya sebenarnya orang yang enggak kena sakit. Ya, atau yang sakit tapi sudah sembuh. Tapi kalau masih ada angka-angka itu berarti sudah kena. Tapi virusnya makin sedikit dan karena sedikitnya kalau sudah angka batas itu sampai, maka kalau dia bertemu manusia pun tidak bisa lagi menular seperti itu ya. Makanya seperti kakak Adelit waktu itu, saudaranya itu di Jakarta kan sudah sampai angka city value-nya suruh pulang. Loh, kok disuruh pulang? Di rumah kan ada mama bapaknya yang sudah tua. Bagaimana nanti? Jadi rupanya city value yang tinggi ini itu membuat tidak bisa lagi menular karena jumlahnya sudah sangat drop, sangat sedikit. Ya, jadi saya memuji Tuhan untuk cara-cara Tuhan ya menolong. Walaupun yang sakit itu dia tidak tahu sakit. Jadi bisa juga rupanya kejadian orang sakit tapi dia tidak tahu sakit gitu, dia tidak merasa. Sudah lewat baru rupanya kami waktu itu COVID gitu ya kan. Sehingga waktu Evan itu ke dokter ini udah sudah post corona, maksudnya sudah lewat masa ya sudah sembuh lah seperti itu ya, sudah dilewatinya lah penyakit itu. Dan dia pada waktu pemeriksaan pertama itu baru pemeriksaan pertama ya, hasilnya sudah above rata-rata itu. Kalau titik airnya tadi 36 atau 35, di atas itu 0,3 aja sih lebihnya. Seandainya 0,3 itu tak ada, dia 35 dia masih tetap positif. Jadi saudara-saudara, kita
memuji Tuhan untuk kalau kadang kita nggak tahu pun sakit ternyata Tuhan buat jadi baik, ya kan, bersyukur juga kita akan hal itu. Dan seperti kasus Bapak Sean ini juga, kalau dia sudah siap dibius, sudah siap, udah dibius dia loh pagi itu. Saya sudah jam 6 menghubungi dia, baca firman Tuhan, berdoa, ya. Ya, saya sih pengen memang supaya jangan, kalau batu kecil nggak usah lah pala operasi gitu, tapi oleh karena itulah kesimpulan dokter ya dijalanilah seperti itu gitu ya. Dan dia sudah dibius, sudah masuk ke ruang operasi, tapi waktu dimasukkan alat endoskopi untuk melihat di mana letaknya batu yang menyumbat itu, batunya nggak di situ lagi, hilang. Bahkan ada yang kecil, memang sangat kecil di ginjal itu juga hilang gitu. Entah itu keluar bersama urinnya pada malam hari atau bagaimana, karena dia bilang dia mendengar suara tak gitu. Iya, tapi yang jelas Tuhan menyembuhkan, ini kan kabar baik. Iya, kan kalau pendeta pun selalu mendengar ini jemaatmu disayat, ini disayat gitu. Aduh, kalian lah sekali jadi pendeta, kayak mana kira-kira ya kan? Iya, saya penuh dengan pergumulan loh. Apalagi ini mendengar saudara kita yang satu lagi yang di Adam Malik itu, yang sudah berapa kali diperiksa ini, dengar-dengarannya pula, dan saya sudah baca juga laporan patologi onkologinya itu, bahwa ya ada uterus itu yang di dalamnya ada penyakit itu belum diangkat gitu. Jadi waktu operasi itu nggak diangkat semua gitu. Tapi itu pun untuk mengetahui nanti apa kejelasan semuanya, tentu ditentukan oleh CT scan yang lebih detail, sehingga masih perlukah operasi untuk pengangkatan uterus atau bagaimana. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cara-cara Tuhan untuk menolong, ya saya bisa katakan unpredictable, tidak bisa kita duga. Dan dalam kasus ini juga kita melihat tadi ya, bahwa mereka pergi oleh karena perintah Tuhan. Iya, dan dalam melakukan apa yang disuruh Tuhan untuk menyeberang. Ya, disitulah mereka mengalami badai. Ya, saya tak tahu kalau saya ada di kapal itu, jalan keluar seperti apa yang saya harapkan. Apakah saya mengharapkan anginnya berhenti, ya kan? Badainya reda gitu ya. Atau apa yang saya harapkan? Atau ya dengan cara bagaimana gitulah, supaya bisa, artinya badai ini tidak akan membuat penderitaan lebih jauh dan bahkan menghentikan penderitaan itu gitu. Iya, saya tidak tahu kalau kita mengalami badai seperti apa sih jalan keluar yang kita pikirkan gitu. Iya, tapi ini jalan keluarnya tidak seperti yang mereka pikirkan. Iya, siapa di antara mereka yang pernah berpikir bahwa Tuhan sedang berdoa, Tuhan tahu apa yang sedang mereka alami. Saya tidak tahu apakah dalam topik doa itu termasuk selain Tuhan Yesus berdoa untuk hal-hal yang dia perlu sampaikan kepada Bapaknya, tentang dirinya, tentang perjalanan yang akan datang, yang akan penuh dengan penderitaan karena dia akan diserahkan, dia akan dibunuh. Apakah itu yang dinaikkannya ke surga? Tapi apakah tidak mungkin dia juga berdoa untuk murid-murid ini yang dia tahu karena dia maha mengetahui bahwa mereka sedang kepayahan untuk berdayung. Gak sanggup lagi pun untuk melawan ya badai yang datang itu gitu. Tak pernah dalam pikiran mereka Yesus akan datang dan berjalan di atas air. Gak pernah. Tak terlintas pun bagi mereka. Begitulah cara Tuhan akan datang untuk menolong. Bahwa dia akan berjalan seperti berselancar tapi tidak pakai selancar di atas air gitu. Dan ketika mereka melihatnya, karena ini unpredictable way, cara yang tak pernah mereka duga, ya mereka sangka dia bukan Tuhan. Ya, mereka tidak lihat dia, oh itu kan Tuhan Yesus yang kita ya selama ini bersama-sama.
Karena ini tidak biasa, mereka tidak lihat bahwa itu Tuhan, tapi mereka lihat seperti hantu ya. Coba jauh kali lah bedanya Tuhan dan hantu kan. Lagi pula di mana sejarahnya hantu berjalan di atas air coba. Tapi seperti itulah dalam pikiran mereka. Tuhan pun datang disangka hantu. Dan di sini kita melihat bagaimana Tuhan menenangkan dengan berkata, tenanglah akunya ini. Artinya apa? Ya aku bukan hantu kan gitu ya. Aku Tuhan, aku datang. Dengan caraku aku datang untuk menolong engkau. Dengan caraku aku datang untuk mengeluarkan engkau dari badai ini. Apa yang bisa kita lihat di sini? Bisa juga rupanya mata ini salah lihat gitu ya. Sehingga mereka tidak melihat Tuhan, tapi justru melihat ya sesuatu yang menurut mereka menakutkan. Padahal yang datang ini bukan akan membawa sesuatu yang menakutkan, bukan. Dia akan datang membawa jalan keluar. Dia akan datang untuk memberikan pertolongan. Karena dia tahu mereka sudah sangat kepayahan. Dia datang in time, pada tepat waktunya. Ya, pada tepat waktunya. Jadi ada dua hal saya lihat di sini. Tuhan berkuasa dengan caranya, bagaimana caranya, tetapi juga tentang waktunya, itu pada waktunya Tuhan. Seringkali dalam hidup ini kita merasa Tuhan itu terlambat ya. Lambat kali lah aku ditolong oleh Tuhan gitu. Tapi saya ingatkan kembali bahwa schedule-nya Tuhan itu tidak sama dengan schedule-nya kita. Kalau kita mengingat Marta dan Maria yang mengirim orang memberitahu kepada Yesus bahwa saudaranya Lazarus sakit. Yesus dengan sengaja menunggu 2 hari. Dengan sengaja artinya on purpose. Dengan tujuan tertentu dia menunggu 2 hari. Dan setelah itu baru dia bilang kepada murid-muridnya, ayo kita pergi. Saudara, karena dia tidak cepat-cepat mungkin orang merasa dia tidak peduli ya. Karena dia tidak cepat-cepat mungkin orang merasa dia bukan yang berbelas kasihan gitu ya. Tapi dia tahu apa yang dia perbuat. Dan dia tahu kapan dia harus datang. 2 hari kemudian dia datang. Pada waktu dia sampai, Lazarus sudah mati. Seperti kedatangan Yesus itu no hope, nggak ada lagi tujuannya, untuk apa dia datang? Ya, ini menurut pandangan manusia. Karena sudah habis harapan, karena sakit dia. Ketika sakit dia, Yesus tidak datang, ini sudah mati, apalagi sudah dikubur, sudah 4 hari dia di dalam kuburan. Secara pikiran orang beranggapan, datang pun Yesus emang dia bisa buat apa lagi? Ya kan? Lazarus sudah mati. Dia sudah dikubur. Dalam Yohanes 11 kita membaca bagaimana dia ketika Yesus bertanya di mana dia dibaringkan, mereka bilang di sana, tapi dia sudah busuk Tuhan. Sudah 4 hari dia dikuburkan. Iya, sepertinya habislah sudah segala harapan. Yesus pun datang. Sepertinya tidak ada lagi harapan sama sekali. Mungkin keputusasaan tingkatnya pada Maria dan Marta lebih tinggi kali daripada pada kasus ini tadi. Pada kasus murid-murid di tengah mengalami badai ini. Tapi di situ pun kita lihat bagaimana Tuhan menunjukkan siapa dia. Dari mereka hanya mengenal Yesus, orang yang berkuasa atas orang sakit. Mereka sampai lewat peristiwa itu kepada mengenal Yesus yang bukan saja berkuasa atas dunia orang sakit, dunia orang hidup, tetapi juga berkuasa atas dunia orang mati.
Dua peristiwa ini menambah degradasi ya, kenaikan pertumbuhan pengenalan orang-orang yang melihatnya. Siapakah Yesus itu sebenarnya? Kalau dari Yohanes itu Yesus hanya penyembuh, mereka sampai kepada Yesus itu adalah Tuhan. Dari yang berkuasa atas hidup, atas sakit, mereka sampai kepada dunia orang mati pun di bawah kuasanya. Jadi ketika dia berkata akulah kebangkitan, ya mereka sudah mengerti itu. Kalau tadinya dia ngomong akulah kebangkitan, mereka nggak ngerti. Karena mereka tidak melihat bahwa ya Yesus membangkitkan orang mati. Tapi ketika Yesus membangkitkan Lazarus, setiap orang bisa sampai melihat ya, dan akhirnya mendengar. Bagi yang lain kemudian mendengar, karena tidak semua juga kita diberi kesempatan untuk Yesus membangkitkan orang mati. Ya, tapi kita mendengar peristiwa ini adalah real, itu otentik, ada saksi matanya, kuburannya, ya, apa yang dilakukan kepada Lazarus, dan masyarakat di situ masih kumpul loh, masih ikut berduka cita bersama-sama dengan Maria dan Marta, masih menghiburkan mereka. Tapi secara autentik Lazarus bangkit dari antara orang mati, membuat siapa Yesus ini menjadi lebih dikenal oleh bukan saja murid-muridnya Marta dan Maria, tapi semua yang di kampung Betani itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau peristiwa gelombang ini tadi, angin sakal ini, Tuhan izinkan terjadi bukan kebetulan. Ini sesuatu yang ya Tuhan memiliki, artinya keadaan itu dipakai Tuhan untuk menaikkan pengenalan mereka akan Tuhan. Dari mereka tidak pernah lihat selama ini, ya mereka jalan dengan Yesus di darat, tidak pernah lihat Yesus jalan di laut, di air, tidak pernah lihat. Sudah tahu Yesus menciptakan seisi dunia karena dia adalah Allah, tapi mereka tidak melihat dengan mata kepala sendiri. Ketika Tuhan berfirman, jadilah terang, maka jadi. Itu didengar menjadi iman, tapi ini ditambah dengan apa yang mereka lihat, itu menambah pengenalan mereka akan Tuhan Yesus lebih lagi. Sehingga kita melihat tadi contohnya di sini Petrus ya. Kalau benar engkau itu Tuhan, suruhlah aku berjalan di air. Apakah kira-kira dia sangsi itu memang Tuhan atau tidak ya? Atau dia mau memperoleh pengalaman yang lebih dari yang biasa-biasa? Kira-kira kalau Tuhan berkata kepada kita, kalau kita di kapal itu, mari jalan kamu di air katanya. Kira-kira kita jalan atau enggak ya? Siapa di antara kita yang akan langsung melangkah keluar dari perahu langsung masuk ke air? Jalan. Iya. Susah membayangkannya. Bayangkan dulu. Iya, kira-kira saudara akan melangkah keluar dari kapal, ya, dari perahu lalu jalan di air? Kurasa mikir dulu ya. Mikir dulu. Hah? Gitu ya. Kayak mana nanti kalau gedap? Kurasa karena itu banyak orang gak langsung melakukan firman Tuhan ya. Kayak mana kalau gedap gitu? Mungkinkah Tuhan menggedapkan orang? Kayak mana kalau celaka? Kayak mana kalau mati? Kali gitu ya? Bagaimana? Kenapa berat melakukan firman Tuhan? Saudara-saudara, Petrus melangkah. Ya setidaknya, memang kemudian dia tenggelam ya. Tapi setidaknya dia ada pengalaman yang baru loh. Ya, ketika Tuhan bilang datanglah, kan gitu ya, kan itu berarti kan Tuhan berfirman kan begitu ya, datanglah, artinya jalanlah mari gitu ya. Dia memperoleh satu pengalaman baru ketika melakukan itu. Sebenarnya dia sudahnya berjalan di air. Kan karena perasaan, dirasa-rasanya.
tiupan angin. Kan begitu kata firman Tuhan ya. Dirasa-rasanya, mana itu ya? Ayat berapa itu? Ayat yang ke-29. Iya. Oh, ayat 30. Tetapi ketika dirasanya, ini dia. Dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Dirasanya, dirasa-rasa. Ya, mungkin ada juga orang gini ya, lakukanlah firman Tuhan, lalu dirasanya. Mungkin perasaannya merasa tiupan angin, kan begitu ya. Sehingga muncul ketakutan. Memang perasaan ini pun kalau tidak diserahkan kepada Tuhan, ngeri juga ini. Iya, kalau dirasanya tiupan angin kan dia bisa berdoa. Iya kan? Iya, tapi kadang lama di perasaan itu dulu. Sudah sempat kaki masuk ke dalam air dulu. Sudah sempat basah. Sudah sempat agak tenggelam, tapi belum tenggelam kali, tenggelam sedikit. Baru di situ kadang berseru. Masih syukur ya belum seleher sudah berseru ya. Tapi kalau karena perasaan ini jadi kecemasan ini seleher, rasanya mau mati, semua berat. Ya. Jangan maunya sampai seperti itu kali baru berbisik atau berteriak, Tuhan tolonglah aku. Perasaan ini memang perasaan juga Tuhan yang ciptakan. Tapi perasaan harus dibawa juga kepada Tuhan. Kalau tidak, perasaan bisa juga dipakai oleh yang lain. Gelap bisa memakai ya perasaan itu sehingga akhirnya padahal Tuhan hadirnya di situ. Adanya Dia. Dianya yang berkata datanglah. Dianya berkata akunya ini. Di sininya aku. Jangan takut, datanglah. Ya, di situnya Tuhan. Tapi perasaan ini membuat bukan Tuhan lagi yang tertuju matanya ke situ melihat Tuhan. Tapi tiupan angin itu yang lebih kuat terasa bagi dia. Saya tidak tahu dalam kita bergumul, apakah mata kita tertuju kepada Tuhan atau perasaan kita ini yang membuat kita makin tenggelam sehingga hilanglah sukacita kita. Saya kalau beruntun kadang sebuah berita saya dengar, bisa saya juga panik, saudara-saudara. Panik, tapi saya bersyukur belakangan ini tingkat panik saya ini tidak terlalu tinggi, tapi kadang masih ada. Waktu gula saya tinggi itu kan melankolis ya, perasaan itu dipengaruhi oleh penyakit, jadi gampang sentimental seperti itu. Tapi kalau saya bandingkan dengan dulu ini sudah jauh lebih berkurang. Ya, saya bersyukur karena kalau saya panik jantung saya pun bisa kumat. Tapi kalau saya tidak panik jantungnya tidak kumat. Iya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman baru bagi Petrus. Ya, bagaimana dia melakukan apa yang Tuhan bilang ketika Tuhan bilang datanglah. Tapi perasaan membuat iman goyah. Membuat ya dia kemudian memang masuk ke dalam air itu. Tapi syukurlah sekalipun pada waktu yang genting dia berseru kepada Tuhan. Apakah kalau dia tidak berseru Tuhan tidak tolong? Ya saya pikir juga gitu. Saya rasa Tuhan akan menolong dia. Tapi perkataannya Tuhan tolonglah saya itu menunjukkan iman. Itu menunjukkan ketidakmampuan yang dengan jujur diakuinya. Dan itu juga menunjukkan bahwa dia berpengharapan hanya Tuhanlah yang bisa menolong dia dalam keadaan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini hal yang sangat luar biasa. Walaupun kemudian Tuhan menegur mereka,
Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kita melihat di sini teguran Tuhan. Kenapa kamu bimbang? Kurang percayamu itu membuat banyak kali bimbangmu. Kurang percaya itu membuat banyak kali cemas dan banyak kali takut. Seolah-olah Allah seperti manusia yang lemah, yang tidak mampu, yang tidak kuat, yang tidak mampu berbuat. Saudara-saudara, tidak heran kalau Yesus menampakkan diri dengan cara yang demikian kepada mereka, supaya mereka ya dengan pikiran yang terkotak tadi, kotak itu bisa terbuka dan mereka mulai melihat cara-cara Tuhan yang tidak seperti yang mereka pikirkan. Iya, waktu PA Zoom dengan Jemaat Tebing Tinggi, saya membandingkan ini dengan bagaimana dalam kasus Yunus. Ini badai juga, Yunus juga badai. Tapi badai ini dan badai Yunus itu dua badai, sama-sama badai yang berbeda tujuannya. Kalau dalam kitab Yunus kita tahu badai itu datang. Badai itu adalah badai koreksi. Karena memang Yunus sudah salah. Tuhan menyuruh Yunus ke Niniwe. Justru Yunus tidak taat, tidak mau. Dia pergi berlawanan arah dengan Niniwe. Dia pergi ke Tarsus. Dan dalam dia tidak taat, dia tidur nyenyak. Dia bisa tidur di buritan kapal itu dengan tenang. Saya tidak tahu apakah dia sampai snoring ya, mendengkur. Saya tidak tahu apakah dia sampai bermimpi. Tapi yang jelas orang tak taat pun bisa tidur ya, pikirku. Kenapa orang yang taat nggak bisa tidur? Orang tidak taat bisa tidur coba. Jadi kalau orang taat seharusnya kayak mana? Ya lebih badah lagi tidurnya kan gitu ya. Iya, dia tidak taat aja tidur dia. Tidur dia. Iya. Datang badai kan gitu ya. Oh, semua kacar-kacir. Cuma dia yang tidur. Iya, jangan nanti kamu pikir kalau kamu bisa tidur masih taat. Siapa tahu sedang berlari melawan Tuhan tapi tidur juga gitu loh. Iya, kayaknya semua aman-aman aja. Aku aman di kapal ini gitu ya. Aman, gak ada apa-apa. Berarti gak apa-apanya itu. Gak salahnya kayak gitu ya. Dibela-bela dosa itu ya. Iya. Jadi tidur tidak menjadi ukuran taat atau tidak taat ya. Nah, ini ada orang yang tidak taat yang tidur. Jadi kalau tidak tidur pun bukan juga karena nggak taat gitu. Atau memang karena nggak taat maka tak tidur. Saya tetap ingat tubuh ini terdiri dari roh, jiwa dan tubuh. Kalaupun rohani kita baik, kalau tubuh kita kekurangan zat tertentu, bisa juga kita nggak bisa tidur. Itulah sebabnya bukan dosa juga kalau makan vitamin. Karena makanan yang kita makan itu pun sangat terbatas. Jadi kita kembali kemarin, nanti lari-lari pula kita. Tadi badai yang dialami oleh Yunus itu adalah badai koreksi. Karena dia merasa tenang saja salah pun. Aman-aman aja kelewat. Ketika Tuhan mengizinkan ataupun mendatangkan badai itu, goncang, barulah Yunus bangun. Entah dibangunkan atau bangun ya. Dan kemudian mereka bilang kepada Yunus. Tapi sebenarnya belum pun mereka mengatakan sesuatu kepada Yunus. Aku rasa ketika badai itu terjadi, Yunus baru di situ, artinya oh ini dia.
Dia sudah tahu bahwa dialah ya yang mau diperingatkan oleh Tuhan lewat badai itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, segala cara juga diusahakan orang di kapal itu supaya tak usahlah Yunus ini dibuang ke dalam laut. Segala muatan kapal, berapa banyak kerugian supaya bisa Yunus ini tadi tetap, artinya tidak dibuang ke laut. Tapi memang tidak ada jalan lain untuk orang yang tidak taat. Yunus harus dibuang ke laut. Tetapi syukurlah koreksi ini ada gunanya. Dari dunia kematian, dia belum mati, setengah mati karena dalam perut ikan. Dari situlah dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan dia kesempatan. Ikan itu memuntahkan dia ke darat, kesempatan kepada Yunus untuk sekali lagi Tuhan, ya, sekali lagi untuk menaati Tuhan. Dan dia akhirnya pergi ke Niniwe yang tidak disukainya, melakukan perintah Tuhan yang dia tidak suka. Dia akhirnya melakukan sekalipun dia tidak suka, karena itu adalah perintah Tuhan. Maka dia melakukannya. Dan di mana ada ketaatan, di situ Tuhan bertindak. Di mana ada ketaatan, ya, di situ Tuhan bertindak. Jika tidak ada kemurahan Tuhan, dia tidak beroleh kesempatan. Kalau dia tidak taat, apakah Niniwe akan bertobat? Kalau dia tetap tidak taat dan mati dalam dosanya, orang lain akan disuruh Tuhan untuk berangkat ke Niniwe. Karena Niniwe tetap supaya Injil itu diberitakan dan kesempatan untuk bertobatnya tetap ada. Karena itu kita tidak boleh merasa karena aku penting kali kita rasa kita. Kita merasa berjasa. Kalau kita dipakai, itu adalah kemurahan Tuhan. Itu kasih karunia dari Allah. Iya. Tidak boleh merasa jasaku karena aku. Tidak. Inilah salah satu dosa yang terjadi bagi banyak orang yang dipakai oleh Tuhan. Dia merasa seolah-olah dia punya nilai lebih tinggi daripada orang lain. Merasa hebat. Merasa karena dia, padahal dia hanya alat karena Tuhannya. Maka bisa terjadi sesuatu. Karena Tuhanlah, maka hati orang-orang di Niniwe itu berbalik kepada Tuhan. Dan mereka merendahkan diri dan akhirnya diselamatkan. Badai ini badai koreksi. Badai ini mengoreksi yang salah. Mengoreksi ketidaktaatan. Supaya dari tidak taat Yunus bisa menjadi orang yang taat. Rencana Allah tidak bisa gagal. Dan Tuhan masih berkenan memakai Yunus, puji Tuhan. Karena kalau dia tidak berkenan, Yunus bisa disampingkan. Tuhan bisa memanggil yang lain. Badai koreksi. Kalau yang ini tadi tentang murid ini bukan badai koreksi. Tidak ada kesalahan mereka ketika mereka pergi. Mereka tidak pergi karena kemauan mereka sendiri. Mereka disuruh untuk berlayar. Tuhan yang menyuruh. Tapi di tengah ketaatan mereka kepada Tuhan, badai ini datang. Tuhan izinkan. Dalam hidup orang percaya ada badai. Ya, untuk apa? Menambah ya pengenalannya akan Allah. Supaya dia bertumbuh seperti yang tadi dibawa di sekolah minggu. Pertumbuhan, pengenalan akan Allah sehingga sampai kepada ya benar-benar mengakui. Yesus itu adalah anak Allah, artinya Yesus itu adalah Allah. Dia yang mutlak untuk kita taati tanpa syarat. Selama kita hidup di dunia ini. Pengalaman kehidupan ini
adalah pengalaman di mana Tuhan mau menambahkan. Kalau memang kita on the right track, kalau kita berada dalam jalur yang benar. Tapi kalau kita sedang lari seperti Yunus, pengalaman badai hidup ini mengoreksi supaya kita bisa melihat salah. Karena tadi orang salah pun tenang-tenang dan tidur. Tuhan tidak mau orang salah ini tetap dalam kesalahannya. Dia mengirimkan badai, mengugur kapal itu, menggoncangkannya. Supaya bangun. Supaya dia kembali kepada apa yang Tuhan katakan. Iya, kita semua tidak suka badai ya. Siapa yang suka badai? Badai hidup ini, ada yang suka? Suka tidak suka akan mengalami. Makanya kadang-kadang kita tiba-tiba mendengar berita sakit. Siapa yang suka mendengar sakit keluarga? Gak suka. Ya, sebentar kita mendengar, di mana sih keluarga yang tidak ada kematian? Kita akan mendengar juga berita kematian. Kita akan mendengar juga, ya, ada hal-hal yang tidak diharapkan. Saya rasa tidak ada orang yang suka mendengar berita bangkrut misalnya, krisis ekonomi, PHK besar-besaran, negara tidak mampu lagi membiayai pegawai negeri pun. Ini kan nggak ada kita suka satu pun ini. Selama ini bagi orang pegawai negeri kan gitu ya, selalu pokoknya kami masih tetap gaji. Negara sanggup memberi makan kami. Puji Tuhan kalau masih sanggup. Syukurlah masih terus sanggup. Ini saya bukan menakut-nakuti loh. Tapi bukankah ada negara yang bangkrut, yang tidak bisa lagi membiayai pemerintahannya, bahkan tidak bisa membiayai lagi. Ya, seluruh orang yang bekerja, sehingga bank tutup. Iya, negara itu kemudian nggak tahu entah bagaimana dibuat. Saya kadang mendengar yang kayak gitu, saya baca setengah, malas saya neruskannya. Karena ini nanti siapa yang akan masuk ke situ saya pikir. Iya, apakah akan masuk orang yang membangunnya tetapi sambil menjajahnya atau bagaimana, kita tidak tahu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, unpredictable situation ini tadi, situasi yang tak terduga ini, tidak ada kita bisa. Namanya pun unpredictable, tak terduga. Iya, tapi mari kita bertanya kepada Tuhan, ketika kita mengalami badai dalam hidup ini, apakah ini badai koreksi? Apakah ini badai untuk menambah pengalaman, untuk terus tertuju mata kepada Tuhan, mengalami pertolongan demi pertolongan Tuhan dalam hidup ini, dan akhirnya kita menyerah kepada Tuhan penuh. Tidak lagi kita selalu mau mengajari Tuhan apa yang harus dilakukannya. Karena memang sesungguhnya tidak ada yang perlu mengajari Tuhan, karena sungguh dia tahu apa yang dia kerjakan. Dia tahu apa yang dia perbuat. Coba pikirkan, peristiwa hidup ini, apakah memang itu kejadian biasa? Nggak ada artinya, nggak ada tujuannya kan? Atau adakah sesuatu? Ya, adakah yang seperti Yunus tadi sudah Tuhan bilang tapi nggak mau karena berat, karena nggak suka. Orang Niniwe itu nggak suka aku. Karena mereka jahat. Kita selalu memandang diri kita lebih baik dari orang lain ya. Iya, kita tidak melihat kita sejahat itu, tapi beroleh anugerah. Kalau kita beroleh kesempatan, beroleh anugerah, mengapa kita menutup anugerah untuk orang lain? Apakah mereka tidak layak menerima kemurahan Tuhan, keselamatan, pengampunan, pertolongan Tuhan selama mereka hidup di bumi ini? Betapa tidak adilnya kalau kita begitu, kita maunya kita ditolong, tapi kalau orang lain ya tidak seperti itu dalam hati kita. Ataukah badai yang kita hadapi ini badai yang menambah naik? Yang mana ini? Coba kamu pikirkan. Atau dua-duanya tidak? Iya, ada lagi alasan lain, tapi paling tidak kali ini dua ini yang kita pikirkan. Bagi murid-murid ini bertambah. Oh,
Ya, bertambah pengenalannya akan Tuhan. Oh, dia berjalan di atas air. Itu mengingatkan mereka, ya kan? Mengingatkan mereka bahwa Allah berfirman menjadikan segala sesuatu. Kalau dia yang menjadikan, berarti dia berkuasa. Apa anehnya kalau dia jalan di air? Apa anehnya kalau dia berkata kepada angin, diamlah, dan angin diam? Karena dia yang menciptakannya. Bertambah pengenalan akan Tuhan. Setelah sekian lama, pertanyaan aplikasi tadi mari kita pikirkan. Bertambahnya pengenalanku akan Tuhan. Karena dampak pengenalan yang benar tadi berakibat dalam bagaimana kita hidup. Bagaimana kita tenang hidup ini, bagaimana tidak panik, ya. Tindakan-tindakan yang harus kita buat itu bergantung kepada pengenalan kita akan Tuhan. Masih bisa ketawa atau tidak pun bergantung itu loh. Ada sukacita atau tidak, ada damai sejahtera atau tidak, bisa tidur atau tidak, salah satu faktornya itu. Iya, makanya seperti penulis lagu Nyamanlah Jiwaku itu, kan badai kali itu kalau dia kehilangan semua orang yang dikasihinya. Anak-anaknya mati, cuman istrinya yang masih hidup pada waktu itu. Dan dia menulis lagu itu, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Kalau kita kehilangan orang yang kita kasihi, apakah nyaman jiwa kita? Pengenalannya akan Tuhan membuat badai seperti apapun yang ia alami, dia bernaung dalam kasih Tuhan yang kuat itu. Dia berada dalam pelukan kasih Tuhan yang sangat baik. Dan dia tahu Tuhan tidak mencelakakan dia. Tuhan tidak merancangkan yang tidak baik. Dia tahu. Tuhan tahu apa yang dia perbuat. Dia tidak mencurigai Tuhan. Dia mempercayai Tuhan dalam seluruh hidupnya. Sehingga dia bisa move on. Dia bisa melanjutkan hidupnya. Dia pindah ke Israel. Di sana dia memperhatikan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memperhatikan orang-orang yang miskin, yang papa. Dan melalui dia Injil sampai ke tanah Yahudi itu pada abad kita inilah, abad ke-20 ya. Dan orang-orang datang kepada Tuhan, mengakui Yesus bukan saja nabi, bukan rabbi, tapi mengakui Yesus Tuhan dan juru selamat. Semua yang menimpa hidupnya direnda oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan ketika dia tidak menyalahkan Tuhan. Ketika dia tidak memberontak, tapi ketika dia tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini atas firman-Mu ini. Engkau-nya yang berinisiatif ya Tuhan, untuk menambahi pengenalan murid-murid ini akan Engkau lewat semua peristiwa yang mereka alami. Sehingga dengan demikian, dengan jelas, bukan dengan samar-samar, mereka sampai kepada pengenalan akan Engkau ya Tuhan Yesus dengan benar. Dan itulah yang menjadi tujuan-Mu, supaya dalam pengenalan itu mereka akan berserah, mereka akan benar-benar percaya, mereka akan menaati Tuhan dalam hidup mereka. Biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja. Kalau ada di antara kami yang mendengar firman ini mengalami masalah dalam hidup ini, supaya kami bertanya kepada Tuhan, supaya kami bergumul apakah itu badai mengoreksi hidup kami, supaya jangan sia-sialah penderitaan kami kalau tidak ada juga perubahan setelah penderitaan, setelah didikan, setelah masalah itu banyak yang harus kami alami. Kami berdoa supaya hati kami menjadi lembut Tuhan terhadap Engkau,
terhadap firman-Mu. Kami tidak mengeraskan hati, tapi kami membuka hati kami. Kami mau diajari Tuhan. Kami mau ditunjukkan Tuhan apa yang salah. Dan kami mau sungguh-sungguh ya Tuhan, kalau Engkau masih beri kemurahan untuk kesempatan membuktikan berharganya kesempatan yang Engkau beri, bahwa kami boleh kembali kepada Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan suruh untuk kami kerjakan. Seperti Yunus yang dari perut ikan berseru kepadamu, Engkau mengeluarkan dia dari yang hampir seperti kuburan, yaitu perut ikan itu. Dan Engkau memberi dia kesempatan sekali lagi untuk taat. Kalau ada di antara kami yang mendengar ini demikian, kiranya turunlah kemurahan Tuhan untuk keluar. Untuk benar-benar keluar dari apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Untuk menaati Tuhan dengan penuh. Karena Engkaulah Tuhan yang amat baik. Engkaulah Tuhan yang tidak merancangkan kecelakaan, penderitaan. Bahkan Engkaulah Tuhan yang berjanji untuk menyertai selama-lamanya. Tuhan, dan kalau ada di antara kami mengalami badai, supaya tambah lagi pengenalan kami akan Tuhan. Dahulu mungkin kami hanya mengenal Tuhan, Tuhan yang berkuasa mengampuni dosa, membawa ke sorga. Tapi hari ini kami belajar bagaimana Tuhan memelihara hidup kami. Dalam zaman yang seperti ini, dari ketidakmungkinan, Engkaulah Allah yang memelihara, membuka pintu berkat bagi kami dengan cara-cara yang tak pernah kami pikirkan. Atau mungkin dalam hal menghadapi penyakit, Engkau mengajari kami lagi dalam hal itu Tuhan, bagaimana kami sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan dalam semuanya. Atau entah badai apapun yang kami hadapi dalam hidup ini, adakah yang mau Tuhan tambahkan pengenalan kami akan Tuhan, supaya iman kami menjadi iman yang teruji dan kokoh dalam setiap keadaan. Berbicaralah Tuhan, dan ingatkan kami akan perbuatan-Mu yang besar, yang baik, yang sudah kami lakukan. Dan biarlah apapun yang pernah Tuhan perbuat, kami tidak take it for granted. Kami rasa itu biasa-biasa saja. Berilah supaya ada dalam hati kami. Kalaupun itu bukan supranatural, itu tetap adalah pemberian Allah, dan itu tetap adalah pertolongan Tuhan dalam hidup kami, untuk boleh membuat kami melihat Engkau lebih dalam. Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus terus bekerja membawa kami, bukan saja pengakuan dari mulut, sungguh Engkau adalah anak Allah, sungguh Engkau adalah Allah. Tapi supaya dalam seluruh sikap hidup, dalam pemikiran kami mengakui Engkau tinggi. Engkau berdaulat, Engkau berkuasa, Engkau yang layak untuk dimuliakan dan ditinggikan ya Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh amat baik. Engkau tetap memperdulikan hidup kami. Engkau mau menaikkan iman kami kalau kami bertindak dengan benar dalam menghadapi segala sesuatu. Bahkan kalaupun kami pernah salah seperti Petrus, sudah perasaan kami dan tidak lagi memandang kepada Tuhan. Bukankah ketika Petrus berseru Engkau menolong? Maka kami tahu ketika kami berseru, Tuhan Engkau juga tidak meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu yang kuduslah meneruskan firman-Mu supaya kami menjadi orang percaya yang sungguh mengenal Tuhan dengan benar dan bisa mempercayakan seluruh hidup kami, karena Engkau layak Tuhan untuk dipercayai, Engkau layak untuk diikuti, Engkau layak untuk ditaati selama kami hidup di bumi ini. Dan kami tahu Engkau tidak akan mencelakakan kami, Engkau menyertai, Engkau melindungi, Engkau memberkati, Engkau memberikan kepada kami pertolongan pada waktu yang tidak terlambat, pada waktu Tuhan, karena itulah waktu yang Tuhan pilih untuk kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Kiranya kemurahan Tuhan turun atas kami.
supaya tambah pengenalan kami akan Tuhan, tambah iman kami, kokoh kami memegang